Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali kawan-kawan di mata kuliah pengenalan pola dan data mining. Untuk sesi pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang salah satu fungsi di dalam data mining, yaitu fungsi klasifikasi. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas bahwa beberapa fungsi-fungsi yang ada di dalam data mining atau yang biasa digunakan di dalam data mining, yaitu ada estimasi, kemudian ada klasifikasi, juga ada prediksi, kemudian ada clustering atau pengelompokan, dan terakhir ada yang namanya asosiasi. Nah, pada sesi kali ini ya, kita akan membahas tentang klasifikasi di mana klasifikasi itu adalah sebuah proses untuk mengkategorikan sebuah data itu ke dalam sebuah kelas atau kategori yang telah disiapkan sebelumnya. Contoh yang mungkin contoh simple yang bisa kita lakukan yaitu klasifikasi bunga iris. Jadi kalau kita kembali ke pertemuan sebelumnya, kita juga sering membahas tentang dataset ini ya, tentang bunga iris. Jadi di bunga iris itu ada 3 jenis bunga iris. Yang pertama yaitu iris setosa, kemudian ada iris versicolor, dan yang ketiga adalah iris virginica, di mana jenis-jenis bunga iris ini dibedakan berdasarkan ukuran petal dan sepalnya. Dan teman-teman sudah paham dengan dataset ini. Jadi nanti dalam pertemuan kali ini kita akan coba bagaimana mengklasifikasi bunga iris dengan menggunakan orange data mining. Nah, kita juga setelah terbuka tools orange-nya, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah meload data iris dataset dengan menggunakan widget file. Nah, setelah kita dapatkan widget file di Canvas, nah kita tinggal tentukan jenis datasetnya, yaitu iris tab. Nah, kita cek di sini apakah sudah benar. Nah, di sini ada informasi tentang dataset ini. Yang pertama ada 150 instan, kemudian ada 4 fitur, dan ada categorical class. Nah, di sini kita bisa cek kolom-kolom fiturnya. Jadi yang pertama sepal length, sepal wide, sampai dengan iris. Dan ini adalah tipe data dari masing-masing kolomnya. Di semua tipe kolomnya numerik kecuali kolom iris ini merupakan tipe data kategorikal. Nah, kemudian role-nya ini dia sebagai apa kolomnya? Di sini dijelaskan ini adalah sebagai fitur dan sebagai fitur. Kemudian yang paling bawah sendiri ini kita gunakan sebagai target. Nah, selanjutnya kita coba untuk menampilkan datanya dengan menggunakan data tabel. Tarik, kemudian kita klik 2 kali. Nah, kurang lebih nanti tampilannya seperti ini ya, sampai dengan 150 data. Langkah selanjutnya yang bisa kita lakukan yaitu menambah widget yang bernama test
and score. Nah, test and score ini untuk apa? Jadi widget test and score ini nanti kita gunakan sebagai uh, tools untuk mengevaluasi akurasi dari model yang akan kita gunakan untuk klasifikasi. Nah, setelah kita hubungkan, kita buka. Nah, tapi di sini belum ada informasi apapun ya. Jadi karena apa kok tidak ada informasi apapun di sini? Karena kita belum menentukan model atau algoritma yang akan kita pakai untuk klasifikasi. Lalu apa langkah selanjutnya? Jadi langkah selanjutnya yaitu kita menambahkan algoritma atau model yang kita gunakan untuk mengklasifikasi bunga iris dataset. Nah, untuk pertama yang bisa kita gunakan yaitu kita pakai logistic regression ya. Logistic regression ini kita temukan di tab model. Lalu setelah kita pakai logistic regression, nah langkah selanjutnya adalah kita tinggal menghubungkan dengan test dan score. Nah, setelah kita hubungkan, nah kita buka kembali test and score-nya. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa kita ada beberapa informasi yang muncul ya. Nah, pertama informasinya adalah model yang kita gunakan. Apa model yang kita gunakan? Yaitu logistic regression. Kemudian di sini ada cross validation. Jadi cross validation ini adalah metode yang kita gunakan untuk melatih dan menguji dan mengevaluasi model yang kita pilih. Ada beberapa pilihan sebenarnya, ada cross validation, kemudian ada random sampling, kemudian ada leave one out, nah, kemudian ada kalau kita bagi data training dan data uji secara terpisah, kita bisa menggunakan test on train data dan test on test data. Namun untuk lebih simpelnya, kita akan menggunakan cross validation. Nah, nanti Orange akan mengatur sendiri bagaimana proses training dan testing dari model yang kita gunakan. Nah, selanjutnya kita bisa cek di sini model yang kita gunakan saat ini adalah logistic regression. Kemudian ini ada AUC. AUC ini apa? Nah, AUC ini adalah area under ROC curve. Jadi ini AUC. Nah, ini kemudian ada classification akurasi atau akurasi ya. Kemudian di sini ada F1 score, kemudian ada precision, kemudian ada recall. Jadi ini apa? Jadi semuanya ini adalah teknik untuk mengevaluasi model yang kita gunakan. Jadi ada beberapa jenis pengukuran. Nah, yang mungkin yang paling familiar itu adalah akurasi ya. Jadi kita bisa cek di sini akurasinya kalau kita menggunakan logistic regression untuk melakukan klasifikasi bunga iris dataset itu kira-kira ya 96%. Kemudian F1 skornya itu juga 96%. Nah, kemudian precision ini apa? Jadi precision ini adalah seberapa benar prediksi yang dilakukan oleh logistic regression dari keseluruhan data. Kemudian recall itu seberapa besar prediksi yang dilakukan dibandingkan dengan jumlah data keseluruhan. Kemudian AUC ini apa? Jadi AUC ini adalah trade-off ya antara precision dan recall. Jadi semakin tinggi nilai AUC-nya, ringnya ini antara 0 sampai 1 ya.
Jadi semakin tinggi ringnya sampai 1 maksimal itu berarti model yang kita pakai itu sangat bagus dalam kasus ini adalah untuk klasifikasi bunga iris. Semakin rendah nilai EUC-nya berarti semakin jelek kinerja dari logistic regression dalam kasus klasifikasi bunga iris. Tapi kalau kita cek di sini kan semuanya nilainya tinggi ya. EUC-nya tinggi, kemudian akurasinya juga mendekati 1. Nah, ini bisa, berarti kita anggap ini logistic regression ini sangat bagus kalau kita gunakan sebagai model untuk mengklasifikasi bunga iris. Itu ya. Nah, selanjutnya kita bisa uji coba dengan menggunakan model-model yang lain. Ya, kita bisa pakai decision tree misalkan ya. Kita coba. Nah, kita ambil decision tree-nya, kemudian kita hubungkan dengan tes dan skor ini. Nah, kita bisa cek lagi tes and score-nya. Nah, di sini akan muncul selain logistic regression itu ada informasi tentang decision tree. Nah, di sini kita bisa bandingkan ya performa dari masing-masing model ini mana yang lebih baik. Kalau kita bandingkan logistic regression dengan decision tree, kalau kita cek di sini logistic regression lebih bagus ya di EUC-nya maupun di akurasinya, selisih sedikit. Nah, selanjutnya selain decision tree kita juga bisa pakai yang lain yaitu random forest. Kemudian kita hubungkan ke test and score. Kita bisa juga gunakan algoritma SVM atau support vector machine. Kemudian kita hubungkan ke test and score. Kemudian kita juga bisa pakai naive Bayes. Naive Bayes kita masukkan ke sini. Nah, sekarang coba kita cek lagi test and score-nya. Nah, kita lihat di sini model-model yang sudah kita gunakan tadi akan muncul di bagian kolom model. Nah, kita bisa bandingkan nih, mana sih dari 5 model yang paling bagus untuk mengklasifikasi bunga iris. Nah, kita bisa klik aja EUC-nya gitu, misalkan ya. Kita klik 2 kali. Nah, ini nanti otomatis akan mengurutkan dari yang terbaik sampai yang terjelek. Nah, kalau kita lihat di sini yang paling bagus masih tetap logistic regression dibandingkan dengan model-model yang lain. Nah, yang kedua itu adalah SVM atau support vector machine. Dan yang ketiga oleh skor yang paling bagus nomor 3 ini adalah random forest. Kemudian di bawah ini di sini adalah metrik ya, metrik perbandingan antara masing-masing model yang kita gunakan. Jadi di sini akan dibandingkan selisihnya ya. Misalkan SVM dengan decision tree itu selisihnya berapa. Kemudian SVM dengan random forest itu selisihnya berapa. Gitu. Kemudian ada satu widget lagi yang bisa kita gunakan untuk mengevaluasi kinerja dari masing-masing model yang kita gunakan, yaitu dengan menggunakan confusion matrix. Nah, tinggal kita panggil saja confusion matrix.
kemudian kita hubungkan dengan test and score-nya. Nah, kalau kita buka, akan muncul sebuah metrik ya, sesuai dengan jumlah dari kelas. Nah, karena kelas yang kita gunakan di sini ada 3 kelas, maka jumlah metriknya itu terdiri dari 3 baris dan 3 kolom. Gitu. Nah, kita bisa cek dari confusion metric dari masing-masing model. Pertama kita cek logistic regression dulu. Untuk logistic regression itu kita bisa cek di sini hasil dari prediksi logistic regression. Nah, kalau kita lihat di sini, metrik yang pertama misalkan ya, dari kolom iristosa dan baris iristosa ini berarti apa? Untuk baris untuk ke kanan atau X-nya ini adalah predicted. Predicted ini artinya adalah hasil prediksinya. Kemudian di sini ada aktual. Jadi aktual ini berarti kelas sebenarnya. Nah, maksudnya bagaimana? Misalkan ya, dari yang pertama ini dulu, di sini ada 50. Nah, kita tahu iris dataset itu ada 50 data. Nah, itu berarti dari masing-masing itu ada masing-masing kelas itu terdiri dari 50 data. Iris tosa 50, iris versicolor 50 dan iris virginica juga ada 50. Nah, dari tabel ini kita bisa membaca bahwa logistic regression itu bisa memprediksi dengan benar 50 jenis iris setosa. Kemudian bagaimana dengan baris kedua yang ini? Nah, ini menunjukkan bahwa logistic regression itu berhasil memprediksi dengan benar sebanyak 47 iris versicolor. Nah, kemudian kalau berhasil 47 data, berarti ada sisa nih yang gagal diklasifikasi gitu. Nah, berapa? Berarti selisihnya berapa? 3. Nah, di sini 3 ini berarti aktualnya adalah bunga iris versicolor. Sebenarnya itu termasuk dari iris versicolor, namun logistic regression itu salah dalam mengklasifikasikan. Nah, dalam kasus ini logistic regression itu mengklasifikasi sebagai iris virginica. Jadi dengan menggunakan confusion metric ini kita bisa memetakan berapa sih jumlah data yang telah diprediksi dengan benar dan berapa data yang diprediksi secara keliru gitu ya. Kemudian kita cek lagi di sini. Kolom ini menunjukkan bahwa ada 48 iris virginica yang diklasifikasi secara benar ya. Kemudian berarti 48 ada selisih ya. Ada 2 lagi nih. Kemana yang 2? Nah, di sini kita bisa cek yang 2 ternyata salah prediksi ya. Logistic regression salah memprediksi sebagai iris versicolor gitu. Kemudian bagaimana dengan model yang lain gitu. Nah, kita cek aja di sini tree. Nah, ternyata tree beda lagi. Kalau decision tree itu untuk iris setosa dia bisa memprediksi secara 100% ya, 50 data itu ke dalam iris setosa. Nah, namun kalau versi color sama ya, tadi 47 juga dengan logistic regression berhasil
memprediksi dengan benar sebanyak 47 dan sisanya itu salah prediksi sebagai Virginica. Nah, di sini untuk Virginica, kalau tadi logistic regression itu berhasil memprediksi secara benar sejumlah 48 data, namun di sini masih kalah ya, kalah sedikit. Decision tree hanya bisa mampu mengklasifikasi dengan benar sejumlah 47 data. Sisanya 3 itu salah klasifikasi menjadi versicolor. Begitu juga dengan model yang lain, random forest, kita bisa cek semuanya di confusion metric ini. Nah, pertanyaan selanjutnya, bagaimana kita bisa mengecek data mana sih sebenarnya yang salah diprediksi ini? Penasaran kan ya, kok bisa ya salah gitu. Kira-kira yang data yang mana yang salah prediksi? Nah, ini bisa bagaimana kita bisa menampilkan data yang secara benar diprediksi atau data yang salah prediksi gitu ya. Jadi kita bisa menambahkan widget data tabel di sini. Nah, tinggal kita hubungkan dengan confusion metric-nya. Nah, ini kalau kita buka dua-duanya ya, confusion metric dan data tabelnya. Nah, nanti kita bisa cek misalkan ya, yang salah klasifikasi tadi ini ya, versi color, yang salah prediksi menjadi Virginica sebanyak 3 data. Kita tinggal klik di sini. Nah, nanti otomatis akan muncul di data tabel. Kemudian yang 47 data yang diprediksi secara benar sebagai versi color ya, tinggal kita klik, nah nanti akan muncul 47 data tersebut yang mana saja. Kemudian kalau kita klik yang ini misalkan Iris virginica yang salah prediksi sebagai versi color, ada 2 data. Nah, kita tinggal klik. Nah, di sini akan muncul data mana saja yang salah tadi. Nah, kemudian ada cara lain untuk melihat atau memetakan data yang sudah diprediksi ini atau yang sudah diklasifikasi, yaitu dengan menggunakan scatter plot ya. Jadi tinggal kita panggil aja widgetnya scatter plot. Kemudian dari scatter plot ini kita hubungkan dengan file ya. Kemudian setelah kita hubungkan dengan file, kita hubungkan juga dengan hasil dari confusion metric-nya. Nah, di sini ada yang berbeda nanti. Jadi kalau kita klik 2 kali garisnya, itu di sini akan muncul bahwa dari file itu akan dimunculkan keseluruhan datanya, itu ya. Data to data. Nah, kemudian bagaimana dengan confusion metric-nya? Nah, karena dari confusion metric itu nanti kita akan memilih dari selected data to data subset, bukan data to data. Nah, kita tinggal buka di sini dua-duanya. Misalkan kita pilih ini 50 iris setosa yang berhasil diprediksi sebagai iris setosa. Nah, akan terlihat semua. Kemudian ada kita pilih yang salah prediksi tadi ya, ada 3 buah versi color yang salah prediksi. Nah, di scatter plot nanti kalau kita klik di sini di confusion metric-nya, di scatter plot juga akan muncul
uh, data mana yang salah prediksi. Begitu juga kalau kita klik yang lain. Nah, ini versi color, ini ada 47 titik kalau di scatter plotnya. Kemudian ini Virginica yang salah prediksi, ada 2 data. Kemudian ada kita klik yang Virginica, 48 data Virginica. Kita cek di scatter plotnya juga akan ter-highlight dengan sendirinya. Jadi dengan melihat uh, kombinasi antara confusion metric dengan scatter plot itu akan memudahkan kita dalam melihat atau memetakan hasil dari klasifikasi logistic regression ini. Bagaimana dengan model yang lain? Dengan langkah yang sama kita bisa lakukan. Tinggal kita pilih model yang kita pakai, kemudian kita pilih apa? Hasil dari klasifikasinya di confusion metricnya. Kemudian tinggal kita klik kolom mana yang akan kita tampilkan. Nah, kita bisa lakukan analisis juga kalau kita pakai scatter plot seperti ini. Jadi, kenapa kok iris setosa itu bisa berhasil diprediksi dengan benar sepenuhnya dari 50 data, semuanya bisa diprediksi dengan benar. Nah, kita bisa lihat kalau di scatter plot ini bahwa iris setosa itu memang ukuran dari sepal dan petalnya itu memiliki jarak yang jauh ya dari jenis bunga yang lain. Nah, di sini bagaimana versi color itu bisa salah diprediksi? Nah, kita bisa cek di sini bahwa dari 3 data yang salah prediksi ini memang ada perbedaannya sangat tipis gitu ya dengan jenis bunga yang lain itu ukurannya. Makanya di sini terjadi misklasifikasi. Selanjutnya bagaimana? Nah, selanjutnya model yang sudah kita latih tadi itu bisa kita pakai untuk mengklasifikasi data baru. Jadi perlu ditekankan di sini bahwa model yang sudah kita latih tadi itu bisa kita gunakan untuk mengklasifikasi data baru. Maksudnya bagaimana, Pak? Jadi katakanlah ya, kita sekarang punya data baru nih. Kita ada dua bunga iris itu ya, baru. Kita belum tahu nih, ini termasuk kelas iris apa ya, jenis iris apa gitu ya. Nah, karena kita tidak tahu, nah kita tinggal ini aja, kita serahkan aja ke algoritma atau model yang sudah kita latih tadi, biar dia yang menentukan gitu. Nah, ini termasuk jenis bunga apa. Nah, caranya bagaimana? Nah, kita berarti harus mendapatkan fiturnya terlebih dahulu. Dalam hal ini ukuran dari sepal dan petalnya. Jadi kita ukur nih ukuran sepal dan petal dari 2 bunga ini. Nah, ketemulah tabel seperti ini ya. Nah, kemudian untuk irisnya karena kita tidak tahu, maka ini kita ganti dengan tanda tanya. Nah, kalau sudah seperti ini, selanjutnya kita masukkan ke dalam orange kita. Nah, caranya bagaimana? Nah, supaya bisa kita masukkan di orange, tentu tabel tadi perlu kita masukkan ke dalam apa ya? Bisa CSV, bisa Excel. Nah, biar lebih gampang kita bikin di Excel aja dulu ya. Nah, ini saya sudah buat nih data tabel yang ada di slide tadi. Jadi kita
bentuk kita masukkan ke dalam Excel jadinya seperti ini ya. Urutannya sama. Nah, yang iris tetap tanda tanya dan tanda tanya. Terus kita simpan menjadi contoh di sini ya, uji coba, namanya file uji coba. Setelah itu bagaimana? Nah, kita kembali ke Orange ya. Kita kembali ke Orange, kemudian kita masukkan datanya di sini. Seperti biasa kita pakai file. Nah, dari file ini kemudian kita cari uji coba. Nah, kemudian kita open. Kita cek dulu di sini. Nah, ini jangan lupa jadikan kategorikal ya. Kemudian apa? Apply. Setelah itu ditutup. Nah, setelah kita berhasil memasukkan data baru tadi ke dalam Orange, langkah selanjutnya adalah kita pilih prediction ya. Prediction itu ada di evaluate. Nah, ini ada yang namanya prediction. Prediction ini digunakan untuk apa? Untuk apa? Menjembatani model yang sudah kita latih ini, logistic regression, tree, random forest, supaya apa? Bisa memprediksi data baru yang kita masukkan. Caranya bagaimana? Nah, dari file kita hubungkan ke prediksinya terlebih dahulu. Nah, kita perlu menghubungkan file prediction ke model kita. Ini ya. Kemudian model kita juga harus terhubung ke data apa data awal kita atau data training kita. Nah, ini sudah kita coba cek. Nah, ini dia. Sekarang sudah muncul hasil dari prediksinya. Jadi cara membacanya begini, bahwa dari dua data baru yang kita masukkan tadi, model logistic regression itu berhasil mendeteksi yang pertama data yang pertama itu sebagai iris setosa. Kemudian data yang kedua itu berhasil dideteksi sebagai iris virginica. Nah, begitu. Nah, dengan bagaimana kalau kita pakai model yang lain? Oh, boleh. Kita tinggal tambahkan saja. Langkahnya sama. Yang penting kita hubungkan dulu prediction ke uh, modelnya, kemudian modelnya terhubung ke data trainingnya. Jadi ini data training, dan ini nanti uji coba data barunya ya. Bagaimana sekarang? Nah, kita tambahkan tree ya. Nah, kita bisa lihat di sini decision tree juga berhasil mendeteksi. Nah, cuman di sini ada yang berbeda ya. Jadi di sini logistic regression dan decision tree itu sama-sama bisa mendeteksi sebagai iris setosa. Tetapi untuk yang data kedua ternyata hasil dari logistic regression dengan decision tree itu ternyata berbeda. Yang satu deteksinya virginica, satunya versicolor gitu. Loh kok bisa Pak? Ya karena kalau kita lihat tadi di test and score ya, logistic regression itu akurasinya 96%. Sedangkan tree itu 960%. Berarti apa? Masih ada peluang kesalahan untuk memprediksi. Berapa persen? Nah, kira-kira ya 4% atau 3%. Jadi itu 3% ada kekeliruan nanti. Nah, mungkin ya kalau kita lihat confusion metricnya, nah ini termasuk salah satu ini ya. Contohnya ini tadi ada 3 yang salah prediksi gitu. Tapi itu presentasinya sangat sedikit. Nah, kebetulan data yang saya masukkan ini termasuk mungkin data yang punya kemiripan gitu ya. Jadi data yang saya masukkan ini, yang ini
ada kemiripan dengan versicolor dan virginica. Jadi kemiripan ukurannya itu tidak terlalu jauh. Makanya di sini ada misklasifikasi. Tidak masalah. Nah, coba sekarang kita coba dengan model yang lain gitu ya. Kita pakai aja semuanya gitu. Nah, jangan lupa ini dihubungkan dengan data yang awal. Nah, sudah kita cek lagi hasilnya bagaimana. Nah, ini ya. Nah, kita bisa cek di sini logistic regression tree maupun satu 2 3 4 5 5 model itu berhasil mendeteksi bahwa data pertama itu memang iris setosa, ya. Berarti ini memang benar-benar valid iris setosa. Kemudian bagaimana data yang kedua? Nah, tadi kan ada yang salah nih. Yang masalah siapa? Tree, misclassify. Jadi ada bukan salah ya, berbeda. Jadi logistic regression itu mendeteksi sebagai Virginica, decision tree sebagai versicolor, random forest sebagai Virginica, dan dua lainnya juga sebagai Virginica. Nah, dari sini kita bisa simpulkan gitu ya, hampir semuanya itu memprediksi data yang kedua ini sebagai iris Virginica, hanya decision tree yang versicolor. Itu berarti bisa kita pastikan ya, yang paling banyak dia itu sebagai Virginica, berarti yang valid itu dia sebagai Virginica. Itu bisa kita anggap demikian hasil analisisnya. Jadi ya begitulah ya kawan-kawan, cara kita melakukan apa klasifikasi di Orange data mining. Jadi saya harap materi kali ini bisa difahami. Kalau memang masih sulit ada kesulitan nanti kita bisa diskusi di pertemuan selanjutnya. Baik, saya kira cukup itu ya untuk materi klasifikasi iris bunga iris hari ini. Ya, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.